Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, belum tahu ya, makanya kita belum kenalan ya. Terima kasih sudah hadir di pagi yang cerah ya. Hari ini tanggal 24 Februari, kuliah perdana, mata kuliah testing dan sistem implementation, di mana seharusnya minggu lalu ya. Minggu lalu kita kuliah perdana. Tapi saya mohon maaf, saya harus mereschedule karena saya ada berhalangan duka dan tidak sedang di Jakarta. Ada yang datang kemarin, dosen pengganti atau ada ya? Intro aja ya, introduction ya. Oke, oke. Eh, Gimana ya? Kita mulai aja ya. Jadi hari ini adalah bisa dibilang minggu pertama kita untuk semester genap 2023-2024 mata kuliah testing dan sistem implementation. Untuk kuliah pengganti yang harusnya minggu lalu itu nanti hari Selasa. Ya, mungkin teman-teman sudah lihat jadwalnya di Binus Maya ya, update-nya ya. Nah, sebelumnya kalau seperti orang bilang, nggak kenal maka nggak sayang, gitu ya. Nggak kenal maka nggak bertegur sapa, gitu. Mungkin beberapa kali kalian mungkin pernah lihat saya sambil lewat atau apa, gitu ya. Atau sekarang saya tanya dulu nih, kalian ini jurusan sistem informasi ya? Oke, semester berapa sekarang? Oh, berarti tahun pertama. Udah pernah ketemu saya sebelumnya? Nah ya, jadi baru semester 2, artinya semester awal ya, tingkatan pertama yang berarti kalian masih ada waktu perjalanan kalian itu 3 tahun ke depan ya, untuk benar-benar seharusnya on time graduation kelar dari BINUS ya, tepatnya di Prodi Sistem Informasi. Sebentar, sistem informasinya ini sistem informasi murni atau ada embel-embel? KA murni ya, oke. Ya, jadi pas lah ya, jadi pas. Nah, jadi di semester ini saya diberikan tanggung jawab oleh Prodi mengampu mengampu mata kuliah testing system information dan mata kuliah yang lain ya. Berarti sekarang saya anak semester 6 dan anak semester 5, 4 kan salah ya. Anak semester 4 atau semester 6 saya lupa. Ya, kakak tingkatan kalian. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan saya men-share informasi gitu ya. Perkenalkan, nama saya Ikrar Adinata Arin, STMTI, CCNE. Kalian bisa panggil saya Pak Ikrar, ya. Kode dosen saya D4471. Ya, jadi saya dari rumpun Strategic Information System. Ya, kalau kalian masuk di websitenya BINUS, SIS BINUS ya, School of AS BINUS, kalian bisa lihat nama saya di situ. Bagian Enterprise Management. Ya, jadi saya join di FM ini sejak 2011. Jadi saya sebagai dosen di BINUS sejak tahun 2011, artinya udah hampir 13 tahun. Kalian 2011 masih SMP kali ya? SD kali ya? Ya. Kalau boleh tahu nih umur kelahiran tahun berapa? 2005 itu saya lagi kuliah S1. Ya, ya berarti kayaknya ya adik lah ya, jangan anak ya. Ya, jadi kita berjarak lagi antara ayah dan anak-anaknya, jangan. Ya, adik-adik lah ya. Karena anak saya kelahiran 2011. Nah, jadi ya adik aja lah ya. Oke. Uh, Ya ini mata kuliah yang pernah saya ampu lumayan ya banyak lah. Jadi untuk mata kuliah testing dan sistem implementation ini adalah mata kuliah yang mungkin udah sekian berapa tahun saya ngajar yang berulang-ulang. Dan saya lihat silabusnya masih sama ya pakai bukunya Reflex gitu ya dan segala macam. Dan saya rasa saya tidak perlu banyak update knowledge lagi karena materinya saya perhatikan hampir mirip dari semester-semester genap sebelumnya. Itu dia. Mata kuliah ini akan kita jalankan sebanyak 13 kali sesi pertemuan, ya, di mana ada 2 online, GSLC. 2 apa 3, saya lupa. 2 ya. Jadi, dan ada syarat kewajiban mahasiswa harus 10 kali pertemuan. Ya. Jadi jangan, walaupun mata kuliah ini hanya 2 SKS ya, 2 SKS, tapi jangan sampai kalian mengalami ya
hal-hal teknis misalnya gagal, nggak bisa ikut ujian karena absensi kehadiran tidak mencukupi untuk mengikuti ujian. Ya, itu dia. Bentar, saya coba lihat lagi apa yang perlu saya sampaikan di awal ini. Nah, ini dia bobot penilaian. Ya, absensi kan minimal 10 ya, jadi masih ada jatah. Kalau 13, 2 online berarti tinggal 11. Jadi jatah liburnya 1 apa 2 ya, saya lupa ya. Pokoknya 80% kehadirannya. Nah, mata kuliah ini tidak ada mata kuliah labnya, dan mata kuliah ini full penilaian berasal dari dosen utama, yaitu saya sendiri. Itu komponennya yang pertama itu adalah tugas. Ya, kita bisa tugas kelompok atau tugas pribadi, nanti total bebannya 10%, tapi tetap ini adalah mata kuliah yang sangat bergantung dengan kemauan dan kemampuan kalian masing-masing. Ya, karena bobot penilaian paling besar itu ada di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, udah merasakan ujian di BINUS secara onsite? Nah, seperti itulah. Jadi untuk kakak-kakak tingkatan kalian yang saat ini ada di semester 6, ya, artinya mereka masuk BINUS pada saat zaman pandemi, ujiannya secara online. Ya, jadi kita balik lagi ke masa sebelum pandemi tahun 2019. Ujiannya secara onsite, kalian masuk ruangan, diawasi oleh pengawas. Kalau dulu nggak kayak gitu. Ya, download soal dari BINUS Maya, kasih waktu seminggu, upload. Kemudian bikin video presentasi. Ya, jadi plagiarism pun mungkin terjadi. Ya, tapi balik lagi, ya namanya kita berbicara tentang etika, ya etika ini bukan ngomongin capres ya, etika gitu ya, kode etik dalam dunia pendidikan, apalagi kita di program studi yang sangat bertumpu pada pemanfaatan teknologi, ya tentu kita tidak bisa bendung, ya teknologi seperti AI, ya machine learning dan segala macam. Oke, itu dia. Kemudian saya lihat dulu, saya mau lihat orang-orangnya dulu. Enggak tahu, ini belum ada IPK-nya ya. Wah, kelas ini ada 60 orang. Wah, lumayan banyak juga ya. Ada mungkin saya coba gali dulu ya. Saya coba gali dari kelas ini random aja. Saya harus cuma random aja 3. Ya, sebelum kita masuk ke topik perkuliahan. Ya, saya mau random aja. Ya. Coba yang pertama paling depan. Ya, pertanyaan sama. Mungkin nanti yang saya tunjuk sudah mempersiapkan jawaban. Apa itu? Kenapa kuliah di sistem informasi dan apa yang kamu bayangkan ketika kamu lulus di jurusan sistem informasi? Jadi menurut aku sistem informasi itu bagaimana kita mengimplementasikan IT ke bisnis dan bridging antara orang bisnis sama orang IT. Jadi kalau misalkan orang bisnis require-nya apa, nanti kita bisa rancang sebuah sistem yang bisa disampaikan ke orang IT, misalkan untuk eksekusinya bagaimana gitu. Jadi kita lebih kayak orang yang bridging bisnis sama IT, tapi ekspektasinya jujur waktu pertama kali masuk IS pas bahkan sebelum masuk kuliah pengennya jadi ambil di UI UX sih sebenarnya. Oke, bagus jawabannya. Ya, ini sepertinya jawabannya yang jalannya sudah lurus. Ya, tidak perlu mencari jati diri lagi. Nah, saya coba. Nih, Sebenarnya aku nggak tahu sih Pak. Kayak kalau aku kan ini saya maunya masuknya ke computer science gitu ya. Cuman gara-gara saya masuk IPS, jadinya nggak bisa. Kalau itu belum tahu sih. banyak harus mencari jati diri, ya, mencari jati diri ke depannya. Nah,
saya udah bisa gali ya. Jadi harusnya kalian sudah, jawaban kalian hampir mendekati dari teman-teman kalian yang tadi menjawab ya. Kecuali yang masih galau-galau, belum jelas gitu ya. Nah, tapi kalian bisa mengambil, memang benar seperti teman kalian yang dua tadi ngomong bahwa sistem informasi itu adalah salah satu prodi keilmuan yang multidisiplin, misal kita bilang begitu ya, multidisiplin. Jadi kita mengkombinasikan bagaimana sebuah teknologi bisa kita adopt, bisa kita pakai ya di dalam suatu ranah ruang gitu, mungkin berupa organisasi, mungkin perusahaan atau industri dan segala macam, sehingga industri tadi itu tumbuh, berkembang, berkompetisi dengan hadirnya teknologi tadi. Ya, tentunya menghasilkan revenue, meningkatkan revenue, kemudian meningkatkan produktivitas orang yang di dalamnya karena menggunakan teknologi tadi. Ya, itu sederhananya begitu ya. Jadi kalau kita ngebangun suatu sistem itu, kita harus punya roadmap, kita harus punya tahapan. Itu yang disebut dengan SDLC. Pernah dengar istilah SDLC? Software Development Life Cycle. Siklus hidup pengembangan software. Nah, jadi kan ini penting sekarang nih, kalau udah tren ke depan SDLC-nya modelnya apa? Prototype kah? Agile kah? Scrum kah? Itu sekarang kan. Ya ada sprint berapa dan segala macam. Nah, kita besarannya aja SDLC. Nah, ini bahasa ini harus kalian ingat terus di kepala kalian. Kalian harus sebagai sistem informasi harus SDLC itu apa, Pak? Software Development Life Cycle. Singkat bahasa Indonesia-nya siklus hidup pengembangan software. Siklus hidup pengembangan software, misalnya langsung gambar aja ya. Ya. SDLC. Software Development Cycle. Dia punya tahapan. Ya, tidak bikin software tuh nggak kebilang kayak apa namanya? Kalau kayak restoran tadi gitu kan, kalian sudah tanya, mau makan apa Pak? Oh saya mau makan capcay. Anak saya mau makan nasi goreng, anak saya mau makan kue tiao. Oke, catat, ada 3 makanan besar. Ya, langsung kasih ke dapur. Dapur itu udah punya komposisinya. Ya mungkin di kepala dia juga si koki ya, jadi nggak ada catatan, dia udah tahu nih kalau mau bikin capcay itu komposisinya apa, dia tinggal aduk. Nah sama hal lagi gitu, software juga gitu. Kalian cari tahu, berarti dan tahapannya itu biasanya padi. Tahu, pernah dengar? Nah, tahapan SDLC itu padi. Apa tuh Pak? Planning. Ini apa? Apa? Nah, udah tahu nih, sebenarnya malu-malu. Nih. Nah. Ini disebut dengan SDLC. Tahapannya tuh sekuensial. Ya. Jadi misalnya si Susi tadi. Susi kamu project manager ya buat PT Philip ya. Kita bangun sistem ERP. Oh, siap, Bos. Ya, kamu semua sebagai seorang project manager karena kamu punya background sistem informasi dan saya percaya kalau anak sistem informasi itu bisa semua hal. Saya tidak akan berbicara kamu harus pintar ngoding, tidak. Penting kamu bisa manage project. Namanya project manager, manage projectnya. Oh, siap Bos. Mulailah si Susi mempersiapkan tahapan SDLC ini, planning, analysis, design, dan implementation. Planningnya ngapain dia Pak? Planning. Ya merencanakan segala sesuatu. Merencanakan scope, mendatangi customer, klien PT Angin Philip didatengin sama dia, observasi misalnya gitu ya. Ataupun dia menanyakan mau bangun sistem ERP-nya seperti apa, itu disebut dengan planning. Atau membangun komunikasi dengan stakeholder. Tahu stakeholder? Ataupun prinsipal. Jadi orang-orang yang nanti akan membantu kita dalam membangun sistem. Misalnya, kalau kalian nanti butuh hardware, kalian harus kontak sama prinsipal hardware.
entah itu IBM, entah itu Dell, entah apapun lah yang punya hardware, misalnya kayak gitu ya. Karena software kalian akan diinstal di hardware tersebut. Ataupun kalian nanti harus butuh beli software, butuh operating system. Tahu istilah operating system? Ya, ya kalau udah tahun kedua harusnya udah nggak melek, nggak tahu Pak apa tuh sistem informasi apa? Sistem operasi ya. Windows kah? Apalagi? Linux kah? Unix kah? Nah, itu ada distronya. Kalau Windows sekarang Windows berapa? Ada yang tahu? Laptop kalian pakai Windows berapa? Itu pakai Macintosh. Nah, itu sistem operasi namanya. Ya. Jadi semua itu direncanakan sama dia. Kemudian si Susi juga merencanakan human resource-nya, HR-nya. Bos, saya karena sebagai PM, klien kita tuh PT Angin Ribut dan lumayan gede nih ya sistem ERP. Saya bangun tim. Oke, siap. Berapa orang tim yang kamu bangun? Saya mau 3 orang bisnis analis, 2 orang sistem analis, 6 orang programmer, 3 orang tester. Wah, bisa sampai 15 orang. Project berjalan 6 bulan. Dia menghandle, membawahi 15 orang di bawah dia. Itulah anak sistem informasi. Leader. Wah, berarti saya bisa mengelit anak CS. Iya. Kalau udah kali jadi PM, artinya kalian udah punya background sistem informasi, kalian itu leader. Membawahi kaki-kaki kalian itu ada anak. Adik-adik kalian nanti yang fresh graduate, jadi sistem analis, jadi bisnis analis, programmer, developer. Karena levelnya udah project manager. Dia nggak mikirin lagi mau cara ngodingnya gimana, database-nya mau gimana cara bikin table-nya, nggak mikir lagi dia. Ya, itu dia planning. Ya. Kemudian setelah dia planning, dia ke analisis. Nah, inilah seperti saya bilang, seorang sistem informasi dia harus bisa menggali requirement dari usernya secara pasti. User maunya ERP-nya begini, begini, begini. Berbasis web, berbasis mobile juga buat divisi ini. Oh, ada role-nya berapa ya? Departemen yang mengakses berapa banyak, user yang mengakses berapa banyak. Itu analisis semua. Gimana proses berjalan saat ini? Kalau nggak ada sistem ini, orang ini gimana cara kerjanya? Oh, masih manual, ada form, ada surat nota dan segala macam yang berpindah dari divisi A berpindah ke sini, ada order pindah ke sini pakai manual, pakai dokumen, pakai form. Itu dianalisis semua. Ya, makanya dia dengan cara interview. Dia gali, dia interview, dia tanya petinggi-petinggi di perusahaan PT Philip, oh kepala departemen A, kepala departemen B, kepala departemen logistik, kepala departemen apa, ditanya sama dia semua. Itu disebut dengan interview. Kalau target respondennya tidak lebih dari 10, dia pakai questionnaire. Ya. Kemudian untuk memastikan memvalidasi hasil interview dan questionnaire, dia harus melakukan observasi. Tahu observasi? Mendatangi langsung tempat lokasi. Dia datang ke pabrik tadi ke Cikarang. Observasi Pak, oke. Dia amati prosesnya. Oh, jadi kalau bahan baku datang, masuk ke divisi itu, kemudian dipindah, naikin ke dalam troli, pindah ke sini. Oh, dicatat. Itulah project manager anak sistem informasi. Paham sampai sini? Pak, in development ngapain Pak? Di development itulah mulailah si Susi itu ngongkang kaki, duduk-duduk nanya, developer, udah sampai mana modul apa? Oh masih modul itu Bu, masih modul develop login. Oh ya udah. Function itu udah kebikin belum Bu? Oke. DBA gimana? Udah jadi database-nya udah kebentuk? Oh, udah. Saya masih butuh identifikasi beberapa table lagi yang harus kita ini. Oke, sip. UI gimana? Saya lihat kamu kerjanya bikin UI mulu. UI mana yang bagus jadinya? Nah, itulah kerjanya Susi follow up. Nulah gak bosnya namanya PM ya lah. Kerjanya kan gak sekedar dia follow up itu sama dia komunikasi terus nih sama user nih, komunikasi terus sama stakeholder. Mau beli server, mau beli hardware, mau beli license, operating system, dia yang ngurus semua. Komunikasi sama bos juga dia. Karena PT Angin Ribut yang tadi menginstruksikan punya bosnya kan. Manajemennya, dia lapor, bos, project
progres project PT Philip so far lancar, tim sedang bekerja, sudah menjalankan perannya masing-masing. Saya catat progresnya 30%. Saat ini tahapan kita masuk ke tahapan development. Kata bos, inilah baru PM. Inilah jurusan sistem informasi seutuhnya. Itulah kerjanya dia. Ya, nah kita akhiri, Pak. Ya, foundation testing nanti bisa di Selasa kita lanjut. Pak, testing itu ngapain, Pak? Jadi ketika development selesai, ini kebentuknya apa? Sistem kan? Ya, si developer selesai ngoding, si DBA selesai bikin ini, UI UX bikin, langsung pasang? Enggak. Tapi harus di tes dulu. Itulah yang disebut dengan testing. Nah, jadi kegiatan testing itu adalah kegiatan menguji, uji coba sistem, aplikasi, software, apapun itu, website, UI UX, UI sebelum dipakai sama user yang beli software kita, itu kita harus tes dulu. Ada tahapannya testingnya, ada sistem integration testing, nanti hari Selasa kita lanjut. Ada UAT testing dan ada production testing. Endingnya apa, Pak? Udah testing selesai dengan sejelimetnya. Testing itu kegiatan yang paling banyak dominan memakan waktu dari tahapan SDLC. Dan kerjaannya itu harus butuh ketekunan dan konsistensi tinggi. Ibaratnya itu kalau kalian lagi di dalam sebuah kandang kuda, kegiatan testing itu adalah kegiatan mencari jarum di dalam jerami. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Semangat? Nggak kehujanan kan? Belum? Oke. Terima kasih ya sudah hadir lagi di hari ini ya, hari Sabtu tanggal 15 Juni. Hari ini adalah hari terakhir perkuliahan kita, testing dan system implementation dari 13 kali pertemuan yang sudah kita jalankan. Nggak kerasa kita udah berada di penghujung yang sesuai dengan yang kita sepakati hari ini adalah presentasi tugas kelompok mata kuliah ini. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ikrar. Pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan bug template yang kami observasi dari website Pegadaian. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Hesti Aprilia Rahmadani. Nama saya Raisya Putri Agustin. Nama saya Devanya Ini Tohib. Nama saya Safa Umaira. Nama saya Jovita Junila. Oke. Nah, untuk yang pertama ini, di sini tuh ada halaman. Nah, di sini tuh yang pertama tuh ada life cycle report-nya. Untuk life cycle report-nya itu, Nah, untuk yang pertama itu, dia untuk life cycle-nya report-nya tanggal 5 Juni. Di sini bug report with high severity. Lalu di assign-nya itu pada tanggal 6 Juni. Dia ini bug assign to the develop team for investigation. Lalu untuk invest-nya itu tanggal 7 Juni. In progress-nya 9 Juni. Fix-nya tanggal 11, testing-nya tanggal 12. Terus di verify tanggal 13 dan di akhirnya di close-nya itu tanggal 14. Nah, terus untuk yang pertama, pada bak pertama itu ada halaman simulasi tabungan emas. Tidak berfungsi saat tombol diklik. Deskripsinya itu, ketika pengguna mengakses halaman tabung emas Pegadaian ini, mencoba menekan tombol simulasi, halaman tidak merespon atau tidak berfungsi. Pengguna tidak dapat melanjutkan simulasi tabungan emas sehingga menghambat
pengalaman pengguna dan mengurangi keaktifan halaman tersebut. Nah, di sini saya mau ngejelasin tentang bug yang tidak ada icon untuk kembali saat halaman utama. Jadi saat kita masuk ke dalam sebuah page itu, kita kan ingin balik kembali ke yang awal ke bagian home, tapi di website itu nggak ada. Jadi kita harus menekan tombol escape atau enggak kita mengulang kembali dari awal. Seperti itu. Mau life cycle-nya dong, deskripsi. Ini dites di Chrome dengan macOS Sonoma. Nah, terus di sini ada Books Life Cycle Report-nya. Pertama-tama itu dilaporkan pada tanggal 5 Juni 2024. Habis itu di-assign sama developer pada tanggal 6 Juni 2024. Terus diinvestigasi lagi, setelah itu diprogres dan dibenarkan kembali bug-nya. Developer menambahkan tombol back. Setelah itu udah fix, dia bakal di-testing lagi apakah ini bisa atau enggak. Habis itu diverifikasi dan ditutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan bug keempat. Nah, ini adalah bug life cycle-nya, di mana kami melaporkan bug-nya pada 5 Juni, kemudian diterima dan diinvestigasi oleh company-nya. Kemudian diprogres pada tanggal 9 Juni, lalu diperbaiki dan dilakukan testing. Nah, ini kemudian diverifikasi dan baru di fix. Nah, ini adalah bug-nya. Jadi sama seperti format nomor, tapi bedanya ini di email. Jadi ketika user melakukan registrasi di aplikasinya, saat memasukkan email yang berbeda dan bukan @gmail.com, itu munculnya format email salah. Seharusnya lebih spesifik. Seharusnya format harus @gmail.com biar usernya juga mengerti. Nah, ini termasuk bug yang medium. Itu aja. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kelompok 6 ya. 4, sorry. Ya, ini mereka bisa menemukan bugs real ya. Jadi saya sempat tanya sama temannya, ini real Pak. Nah, saya kontak nanti teman saya yang di Pegadaian. Orang IT Pegadaian ya, websitenya. Kemudian gue bilang, ini bro, ini teman siswa gue nemuin bugs gitu ya. Nah, jadi memang idealnya seperti ini. Ya, jadi dia memperlihatkan, boleh coba flash yang jiranya coba dilihat. Contoh, ya kayak gini. Jadi bugs-bugs yang kalian temukan pada saat pelaksanaan testing tadi, seperti saya bilang, ini diupload ke Jira. Ya, di Jira, kemudian kan ada setiap item-item yang dibikin di Jira itulah yang menjadi dokumentasi dan manajemen kita untuk tracking status. Kita bisa menggerakkan, kan ada kode isunya gitu ya. Nah, itu bisa kita monitor dari situ. Ya. Jadi harapannya adalah contoh kasus seperti ini tidak dipakai oleh si tester saja. Semua level bisa ngelihat, baik owner, baik project manager, baik itu vendor, baik ataupun user sendiri bisa ngelihat. Karena user kan biasanya kan gini, kalau kita kasih akses ke Jira, dia bisa tahu tanpa nanya ke kita. Pak Ikrar, Mbak Jovita misalnya, status testing isu itu udah perbaik belum sama vendor? Belum, Mbak. Dia bisa lihat statusnya. Ya, karena user tentu dia ada kepentingan kan, karena dia menemukan bugs-nya dan dia memastikan bahwa mungkin dia udah di-assign sebagai tester dari project tersebut, dia harus bertanggung jawab penuh. Ya, biar project ini nggak molor, ya namanya user pasti dia ditanya juga sama bosnya dia, testing gimana gitu kan? Oh iya Pak, kami udah lapor ke IT, ada 5. Nah, bosnya nanya lagi, emang 5 itu udah lama, perbaikannya udah berapa lama? Oh, berdasarkan akses di Jira kamu bisa tahu Pak, gitu kan. Dari sudut user bisa ngeliat juga. Ya, nah makanya segitu penting lah namanya bugs management tracking. Ya, terima kasih kelompok 4 yang coba sudah ada improvisasi membedakan dari kelompok sebelumnya. Kita kasih aplaus dulu loh buat kelompok 4. Ya, silakan.